Apa kabar? Luar biasa kakak. Pasti baik Kak Jennya. Pasti Kak Metri. Ayo, siapa yang selalu tinggal di rumah? Saya Kak. Bagus ya, karena lagi masa pandemi corona, kita lebih baik diam di rumah aja. Betul Kak Metri. Kalaupun harus keluar, harus apa? Harus pakai masker. Harus pakai masker. Kemudian Cuci tangan. cuci tangan. Kemudian Jaga jaraknya. jaga jarak ya, Iya. supaya kita selalu Sehat. Dan yang pastinya tidak lupa minta selalu perlindungan dari Tuhan. Tuhan Yesus. Betul Ya. sekali. Oke, walaupun minggu ini kita masih sekolah minggu di rumah aja Kak Jen ya. Iya, Kak. Tapi kita harus tetap semangat sebagai anak Tuhan ya. Iya. Untuk selalu sekolah minggu. Betul. Ya. Kenapa Kak? Karena kita mau menyenangkan hati Hati Tuhan. Tuhan. Betul sekali ya. Sekarang kakak ajak semuanya untuk berdiri. Ayo berdiri biar semangat. Ajak mama papahnya, ajak kakaknya, ajak adeknya, ajak tambi buenya. Kita mau sama-sama menyanyi ya. Iya. Kita mau olahraga dulu. Coba Iya betul. Kak, kita ajak mereka olahraga dulu Kak. Iya betul Ayo. Kak. Gimana? Tangannya ke atas. Tangannya ke bawah. Ke atas. Bawah. Atas. Bawah. Atas. Bawah. Sudah aja ya, capek ya. Iya Sekarang betul. kita mau nyanyi aja deh. Hari ini harinya Tuhan. Iya betul. Walaupun semua hari harinya Tuhan Kak Jen ya. Iya. Dari hari Senin sampai hari Minggu ya Kak. Iya. Bahkan tidak ada hari yang buruk. Betul. Semua hari baik ciptaan Iya. Tuhan. Tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak baik. Betul. Ayo semangat. Goyang kanan kiri. Ikutin kakaknya. Siap. Kita mulai yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Setelah itu hari Rabu, lanjut hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Lanjut hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Kita lanjutkan Lagu Big or Small. Ayo. Ikutin gaya kakaknya ya. Iya. Kita semangat Kak Jen ya. Iya betul Kak. Yang ingat gerakannya ayo. Big or small, short and tall, semua dicintainya.
Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah menyertai kami sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Tuhan Yesus, inilah seruan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, adik-adik, di dalam dunia ini ada mereka yang selalu ada bersama kita, baik ketika kita dalam keadaan suka maupun duka, yang bisa kita peluk, yang bisa kita rangkul, yang bisa kita ceritakan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Siapa mereka? Keluarga. Selain keluarga, ada Tuhan Yesus juga yang pastinya selalu ada bersama kita. Ketika kita berdoa, Tuhan Yesus pasti ada bersama dengan kita. Kita mau nyanyi lagu Keluargaku Adalah Surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Adik-adik, kita akan masuk dalam cerita Alkitab. Namun sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah Engkau mengurapi kami, agar kami bisa mengerti dan memahami tentang apa yang ada dalam isi kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Adik-adik, nas Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai ayat yang ke-40.
Kakak ulangi. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 40. Sudah ketemu adik-adik? Apabila sudah, adik-adik bisa baca sendiri nas Alkitabnya di rumah ya. Nah, adik-adik, kakak akan memulai cerita untuk kita. Dalam nas Alkitab ini menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Paulus dan Silas. Adik-adik, mereka memberitakan firman Tuhan di kota Filipi. Di kota ini ada seorang gadis yang kerasukan roh jahat, adik-adik. Orang-orang senang mendengar apa yang roh jahat itu katakan melalui dia. Mereka membayar orang-orang yang mempekerjakannya untuk mendengarkan roh jahat tersebut berbicara. Kapanpun Paulus dan Silas lewat, gadis itu mengikuti mereka. Sewaktu dia berjalan, roh jahat pun berbicara. Suatu hari, Paulus memerintahkan roh jahat meninggalkannya. Lalu roh jahat itu akhirnya pergi dari gadis tersebut. Orang-orang yang memperkejarkan gadis-gadis itu tadi menjadi marah, adik-adik. Karena sekarang mereka tidak bisa mendapatkan uang. Lalu orang-orang itu membawa Paulus dan Silas kepada para pemimpin kota mereka. Mereka mengatakan bahwa Paulus dan Silas telah menyebabkan kekacauan. Para pemimpin itu memerintahkan agar Paulus dan Silas dicambuki dan dipenjarakan. Akhirnya Paulus dan Silas dicambuk, adik-adik, dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi adik-adik, walaupun Paulus dan Silas di dalam penjara, malam itu Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani kepada Bapa Surgawi. Setiap orang di dalam penjara mendengarkan mereka. Tiba-tiba tanah mulai berguncang, terjadi gempa bumi, dan pintu-pintu penjara terbuka, adik-adik. Lalu para penjaga terbangun dan melihat pintu-pintu yang terbuka. Penjaga mengira para tahanan telah kabur. Tetapi Paulus memberitahu penjaga itu agar tidak khawatir. Para tahanan kesemuanya masih ada di sana. Penjaga itu lalu berlutut di dekat Paulus dan Silas serta bertanya, bagaimana supaya dia dapat diselamatkan. Lalu Paulus dan Silas mengajarkan Injil kepada penjaga itu dan keluarganya. Malam itu juga penjaga tersebut dan keluarganya dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Keesokan harinya, para pemimpin kota membebaskan Paulus dan Silas. Paulus dan Silas pergi ke kota lain untuk melakukan pekerjaan misionaris ke wilayah yang lain lagi. Nah, adik-adik, melalui cerita tentang
Paulus dan Silas yang di penjara ini, ada dua hal yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita. Yang pertama, seperti Paulus dan Silas, walaupun di penjara, mereka tetap bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan serta memuji Tuhan. Adik-adik, Tuhan juga ingin kita sebagai anak-anaknya selalu bersyukur dan bersukacita dalam keadaan apapun. Contohnya, ketika adik-adik mengalami sakit, adik-adik tetap harus berdoa dan bersukacita karena Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit yang adik-adik alami. Contohnya lagi, di suatu situasi kita sekarang ini adik-adik, dalam menghadapi pandemi virus corona, banyak kesulitan-kesulitan yang dialami oleh keluarga, terutama kesulitan ekonomi. Mungkin ada penghasilan orang tua atau keluarga yang menurun, atau ada yang kehilangan pekerjaan. Adik-adik tidak perlu khawatir, tetaplah bersukacita, bersyukur kepada Tuhan apapun yang dialami, dan percaya bahwa Tuhan Yesus, karena Tuhan pasti akan menjaga dan melindungi keluarga, adik-adik, dan kita semua dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Karena virus corona ini, kita juga adik-adik tidak dapat beribadah sekolah minggu tatap muka seperti biasa. Namun kita harus tetap bersukacita, memuji Tuhan adik-adik, yaitu melalui media streaming seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kita dapat lihat di nas yang kita pelajari pada hari ini, yang terdapat pada ayat yang ke-30 dan 31. Ketika penjaga penjara tersungkur dan bertanya kepada Paulus dan Silas. Dia bertanya, "Apakah yang aku perbuat supaya aku selamat?" Paulus dan Silas menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu." Adik-adik, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa agar kita memperoleh keselamatan. Contohnya, sebagai orang percaya, kita jangan percaya kepada hal-hal gaib, ilmu tenung atau perdukunan, dan juga ramalan-ramalan untuk memperoleh sesuatu, apalagi keselamatan. Karena untuk memperoleh keselamatan hanya percaya kepada Yesus Kristus saja sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, kesimpulan dari cerita kita pada hari ini yaitu Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Tuhan juga menginginkan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dengan cara kita
percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja sebagai juru selamat kita yang sudah menghapus dosa-dosa kita. Adik-adik, demikianlah cerita kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita mau berdoa syafaat. Tapi sebelum kita berdoa, kita nyanyi satu lagu, yaitu Ibu Jari. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah terpanjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Mari hitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami yang tak henti-hentinya Kau anugerahkan, Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kesehatan, atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih di dalam kondisi kami yang saat ini, yaitu kami masih mengalami yang namanya pandemi, yaitu COVID-19. Kami mohon Engkau yang memberkati masing-masing pribadi kami, terutama bagi kakak-kakak sekolah minggu, bagi orang tua kami, bagi saudara-saudara kami, bagi teman-teman kami, bahkan seluruh keluarga kami, terutama bagi semua orang yang terdampak akan pandemi ini. Kami mohon Engkau yang memberkati kami, mampukan kami semua untuk melewati pandemi ini dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu, dan jangan membuat kami melupakan akan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi kakak sekolah minggu, berkati mereka selalu walaupun di kondisi saat ini mereka tetap melayani untuk kami anak-anak-Mu bisa belajar, bisa memuji dan memuliakan akan nama Engkau. Berkati juga bagi orang tua kami mohon Engkau memberkati orang tua kami, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati saudara-saudara kami, Engkau memberikan kami selalu kesehatan, dan Engkau memampukan kami untuk melewati segala hari-hari kami dengan baik, terutama seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, inilah hidup kami, yang kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang pada jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah Dede, kita patut mencintai keluarga kita. Tapi bukan hanya keluarga kita yang harus kita cintai, kita juga harus mencintai dan menyayangi sesama manusia. Kenapa? Karena kita semua adalah keluarga Tuhan. Kita mau menyanyi lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sambil tepuk
adik-adik, sekarang ibadah sekolah minggu kita online pada pagi hari ini sudah selesai. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik di rumah semua kita bersatu untuk doa penutup kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan kami, pernyataan-Mu pada kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang sudah menyertai kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tadi kami sudah mendengarkan pujian, cerita firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu dapat bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Biarlah pujian yang kami dengarkan semakin membuahkan sukacita dalam hati kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan sekarang kami akan menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat melanjutkan aktivitas kami lagi Tuhan untuk selanjutnya pada siang sampai sore nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Nah adik-adik, kakak-kakak semua ucapkan terima kasih karena adik-adik semua sudah menyaksikan dan sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kakak ingatkan lagi, jangan lupa tugas-tugasnya ya. Tugas-tugasnya dikumpul dan kakak minta tolong untuk orang tua untuk bisa memoto dan juga bisa memvideokan anak-anaknya yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu. Bisa dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu masing-masing kelas. Atau kalau mau lebih simple, lebih mudah, bisa langsung ke Kak Jen atau Kak Yakob atau Kak Pedli atau ke kakak-kakak siapa saja. Oke, dan kakak ingatkan lagi, jangan lupa karena kondisi kita masih corona, kakak ingatkan tetap memakai maskernya ya. Jangan lupa cuci tangannya juga. Jadi adik-adik harus cuci tangan dan juga terutama jaga jaraknya. Dan juga jangan bergerombol sama teman-temannya. Usahakan jangan dulu berkumpul sama teman-temannya. Oke, kakak ingatkan sekali lagi untuk mengingat apa yang kakak ingatkan. Terima kasih adik-adik. Kakak ucapkan sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugas-tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.